الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للإمارة والزرع الحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini kita berada di Jumat pertama bulan Syawal 1447 Hijriah. Tentunya kita masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, maka tidak ada salahnya di atas mimbar yang mulia ini apabila mengucapkan minal aidin al-faizin al-maqbulin, kullu am wa antum bi khair, taqabbal bikum taqabbalahu ya karim. Semoga kita semua menjadi orang yang kembali kepada fitrah kesucian, dan semua amal yang kita kerjakan Allah terima, dan menjadi orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari raya ini kita bisa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga semaksimal mungkin kita dapat melaksanakan atau menjauhkan daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab mengatakan, laisa al-'aid liman labisa al-jadid, innama al-'aid liman ta'atuhu tazid, wala liman tajamala bil markub wal malbus, walakin liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya dan setelahnya adalah bukan ajang kita pamer, berhias diri dengan kendaraan, dengan pakaian yang baru, yang bagus, namun hari raya itu untuk kita agar menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di mana kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, di hari raya beliau sedang makan atau sarapan, namun yang beliau makan hanyalah sepotong roti dan segelas air putih. Maka salah seorang sahabat menanyakan kepadanya, wahai Amirul Mukminin, hari ini adalah hari raya, kenapa kau hanya makan sepotong roti dan segelas air putih? Apa beliau katakan? Hari ini adalah hari raya, kemarin pun hari raya, besok pun hari raya, di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari raya untukku. Di mana hari itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menurut beliau Al-Imam Ali Al-Wajhah, bahwasanya itu adalah hari raya. Kenapa? Karena di hari itu adalah hari di mana kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hari raya adalah momen yang paling bagus atau memang cocok untuk kita saling bermaaf
bermaaf-maafan, saling berkunjung, bersilaturahmi, berbagi kepada sama kita. Hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Salatu man kunna bihi hasabuhu hisaban yasira wa adhahu al-jannah bi rahmatih." Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak wa ta'fu amman zalamak fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah." Atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara, barang siapa yang bisa melaksanakan ketiga perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya dengan hisab yang sedikit, hisab yang mudah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya. Qalu, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Apakah ketiga perkara itu ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haram." Yang pertama adalah engkau memberikan sesuatu barang yang bernilai harga, baik itu uang dan lain sebagainya, kepada orang yang orang itu tidak akan memberikan kepada kita, tidak mau memberikan kepada kita, tidak timbal balik. Hadirin rahimakumullah, sesuatu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa barang atau uang dan lain sebagainya, tidak hilang begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan untuk kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an menyatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habatin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan satu buah biji, satu buah bibit yang tumbuh dari bibit tersebut. Dari biji tersebut 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu akan keluar 100 buah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pahala 1 dari 700 kali ganda. Untuk Indonesia, Allah bersedia. Yang kedua, para jemaah sekalian, agar kita mendapatkan hisab yang sedikit yang mudah, juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Wa tasilu man qata'ak, engkau menyambung tali silaturahmi yang telah kau putuskan. Maka ini sangat penting agar kita sangat melanjutkan untuk menyambung tali silaturahmi yang telah putus. Jangan ada di antara kita yang memutuskan hubungan tali silaturahmi antara keluarga, kerabat, bahkan saudara kandung, karena Allah Subhanahu wa taala ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Raihul jannah qatul rahim. Bahkan siksa Allah, hukuman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan di dunia ini terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang tidak baikan, yang tidak bertemu sama, tidak menegur, yang akan kerabat, keluarga dan sebagainya. Terlebih Rasulullah bila tidak ada. Bahkan tempat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak Allah turunkan kepada satu golongan satu keluarga yang ada di dalamnya orang-orang memutuskan tali silaturahmi. Di dalam fadilah keutamaan pun dalam menyambung tali silaturahmi itu sangat banyak, sangat besar. Orang-orang yang menyambung tali silaturahmi yang telah putus, Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya, bahkan Allah akan luaskan rezekinya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man sarrahu an yumala lahu fi umrihi wa yasawu fi rizqihi falyattaqillah wa liyasbahillah." Maka Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah ingin luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung tali silaturahmi. Maka di zaman Nabi Daud alaihissalam, ketika beliau
orang dan Allah Subhanahu wa taala terus kepada beliau baik Israel dan percaya untuk menghabarkan bahwasanya orang yang ada di hadapannya akan dicabut nyawanya kurang dapat beramal. Mereka Israel mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwasanya orang yang ada di hadapannya akan dicabut nyawanya kurang dapat beramal. Namun setelah beberapa hari, bahkan sebulan, bahkan bertahun-tahun, Nabi Daud alaihissalam bertemu lagi dengan orang tersebut yang dikhabarkan akan cabut nyawanya. Maka Nabi sebentar beliau bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, engkau mengatakan bahwasanya orang yang ada di hadapanmu akan dicabut nyawanya kurang dapat hari. Namun dia masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan makmur. Apa berjawab beliau?" Maka kepada beliau alaihissalam dijawab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dengan sebab dia menyambut tali seperti yang terhembus. Bahkan dalam riwayat Allah panjangkan umurnya sampai 20 tahun. Bahkan dengan menyebutkan setelah itu akan diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertemu dengan saudara kita bersalaman sebelum kita berpisah, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita. Min muslimaini yaltaqiyani fa yakasufahani illa ghufira lahu ba'da Allah Rasulullah SAW. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Yang ketiga pada jamaah sekalian, kalau kita ingin dihisab dengan hisab yang sedikit yang mudah, juga dimasukkan dalam surga dengan mengatakan, yaitu bahwa aku akan melarang engkau bermaafkan orang yang berdosa kepada Allah. Dalam konteks lain, ahsin ilaman asailaik, berbuat baik kepada berbuat buruk kepada Allah. Inilah sangat besar, sangat berat untuk kita lakukan, sangat sulit kita memaafkan orang berbuat zalim kepada kita. Namun kalau kita pandang kita lihat pahala Allah Subhanahu wa taala sangat besar, insya Allah kita bisa lakukan. Kita maafkan orang berbuat zalim kepada kita. Wa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannah. Kata Nabi, kalau kita bisa melaksanakan perkara yaitu menyambung tali silaturahmi, memberikan kepada orang yang memberikan kepada kita, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, tadkhulul jannah, maka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perkara kita dapat kita semua. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala yaqul wa bi qawlihi tamutu al-Qur'an astagfiruhu wa astaghfiruhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal tilawatahu innahu as-sami'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah yang berada di jihad wa ala salati wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
al-ladzina kafaru wal musyrikin wa al-ladzina ila yaumil Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un